Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Septian Firman, NIM 211600058. Di video kali ini saya akan berbagi cara menghitung subnetting pada jaringan ya. Subnetting itu sendiri adalah sebuah teknik untuk memecah ya jaringan menjadi memecah jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kita lebih efisien dalam mengelola IP dan dasar keamanan juga kita melakukan subnetting. Oke, contoh misalkan di sebuah ruangan kita memiliki 14 user yang terkoneksi dengan internet. Nah, artinya ada 14 IP yang dibutuhkan pada jaringan tersebut. Nah, seandainya kita menggunakan IP kelas C. Nah, IP kelas C itu prefix per 24 itu menghasilkan atau memberikan sebanyak 254 IP valid, sedangkan kita hanya butuh 14. Nah, sisanya akan mubazir ya. Dan atas dasar keamanan juga, misalkan seandainya ada orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam jaringan kita, kemudian menggunakan IP yang tidak terpakai, dia bisa melakukan tindakan kejahatan ya, bisa pakai wifi, kemudian ngecek paket-paket yang lalu di jaringan kita, kemudian mungkin saja bisa mengakses server kita gitu, seperti itu. Kemudian bisa melakukan IP scanning, macam-macam ya. Nah, oleh karena itu kita batasi IP yang digunakan di jaringan kita dengan cara subnetting. Oke, di video kali ini nanti saya akan melakukan simulasi pemanfaatan atau pengimplementasian subnetting dengan menggunakan paket tracer. Oke, sebelum saya melakukan simulasi dengan paket tracer, saya akan berbagi tips sedikit terkait cara penghitungan IP dengan menggunakan jari. Nah, penghitungan IP dengan menggunakan jari ini biasanya saya gunakan untuk menghitung IP kelas C, karena jumlah IP-nya relatif sedikit ya, sekitar 254 saja, sedangkan kalau IP kelas B dan IP kelas A ini tidak terlalu efektif kita menggunakan jari ya, karena jumlah hostnya yang ribuan. Oke, kita mulai. Kita contoh kasus kita menghitung IP kelas C. Nah, IP kelas C dimulai dari prefix 24 karena ada 24 oktet atau 24 bit yang bernilai 1. Makanya prefixnya disebut /24. Nah, biasanya kita sebutnya /24. Seperti itu. Jadi karena IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Nah, jadi ada sekitar 24 bit yang bernilai 1 dan sisanya 8 bit itu bernilai 0. Nah, bit yang bernilai 0 itu digunakan untuk host ya, atau digunakan untuk host address. Nah, jumlah /24 itu sekitar ada 254 ya IP, karena harusnya 256 karena 2 IP itu digunakan untuk broadcast dan network. Nah, jadi untuk IP yang digunakan untuk host itu sekitar 254. Nah, kita bisa hitung ya. 8 oktet ini kita hitung menghasilkan jumlah host yang dapat disediakan oleh IP /24. Nah, kita hitung kelipatan 2. Kita mulai dari 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ya. Jadi 8 oktet ini menghasilkan 256 minus 2 IP yang digunakan yang dapat digunakan ya. Nah, karena tadi contoh kasusnya kita butuh hanya 14, jadi kita tidak butuh sisanya. Nah, oleh karena itu kita butuh subnetting. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita kan tadi contohnya kita butuh 14. Kita cari oktet yang jumlahnya itu di bawah atau di atas jumlah IP atau jumlah host yang kita butuhkan. Nah, karena kita butuh 14, nah kita cari oktet yang lebih besar dari 14. Oke. Kemudian kita cari ya dari 2, nah 2 di bawah 14, maka lanjut
2, 4, 4 di bawah 14, maka lanjut 2, 4, 8. Nah, 8 juga di bawah 14. 2, 4, 8, 16. Nah, 16 di atas 14, maka kita berhenti di situ. Jadi 2, 4, 8, 16. Nah, kita berhenti. Nah, sisanya yang jari kita yang masih terbuka, kita gunakan untuk menghitung, untuk mengetahui slash atau prefix berapa yang dibutuhkan untuk menghasilkan 14 host ya. Nah, kita dimulai dari slash 24 ya, karena tadi adalah kita awalnya ada slash 24 kelas C, jadi kita hitung dari 24, 25, 26, 27, 28. Oke, kita dapati prefix slash 28 menghasilkan host maksimal 14 host. Nah, kita dapati ya, jadi yang kita gunakan pada network kita adalah slash 28 ya. Jadi yang jari kita yang tertutup ini untuk menghitung hostnya. Nah, kemudian jari yang masih terbuka ini kita gunakan untuk menentukan prefixnya, prefix berapa. Oke. Kemudian setelah itu, setelah prefix kita telah tentukan atau kita ketahui, kemudian kita sekarang selanjutnya mengetahui berapa subnet, jumlah subnet yang disediakan untuk slash 28. Ya, kita hitung juga yang sisa yang terbuka ini. Ya, kita hitung dari kelipatan 2. 2, 4, 8, 16. Oke, kita dapati slash 28 menghasilkan 16 subnet dengan masing-masing subnet berjumlah 16 host pula. Jadi 2, 4, 8, 16. Oke, kita dapati slash 28 menghasilkan 16 subnet dan setiap subnetnya menghasilkan 16 IP. Nah, kemudiannya seperti itu. 16 IP itu diambil dua ya, minus 2 ya, karena satu IP digunakan untuk broadcast dan satu lagi digunakan untuk network. Nah, kemudian setelah prefix kita temui, kemudian kita cari netmax-nya, subnet max-nya berapa. Netmax-nya kita hitung dari jumlah host atau oktet ya, jumlah oktet kelipatan 2. Jadi 2, 4, 8, 16. Oke, kita simpan 16. Nah, kemudian kita ingin mencari netmax-nya, caranya adalah dengan mengurangi 256 dikurangi 16. Nah, seperti itu. 256 dikurangi 16. Itu adalah hasilnya adalah 240. Nah, jadi netmax-nya adalah 240. Jadi seperti itu. Netmax-nya atau subnet max-nya adalah 255, 255, 255, 240. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, mudah, simple, dan akan kita implementasikan nanti pada saat kita melakukan uji coba di paket tracer. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke paket tracer ya. Kita lanjut ke mode simulasi. Kita buka dulu paket tracernya, project paket tracernya. Oke, sudah. Kemudian kita dok aja. Oke, di simulasi kali ini kita akan mensimulasikan membuat sebuah mengatur subnet ya. Ada dua jaringan ya, ada dua network yang akan kita konfigurasi, akan kita setting subnetnya. Nah, di sini kita ada beberapa tugas. Pertama, kita akan mendesain subnetting network ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi device yang terhubung ya, di sini LAN atau switch dan router.
kemudian kita akan melakukan tes dan troubleshooting ya. Oke, kita lihat panduannya di sini. Oke, di sini ada LAN A dan LAN B, di mana LAN A itu terdiri dari 50 host dan LAN B ini terdiri dari 40 host. Nah, kemudian kita butuh setidaknya 2 subnet tambahan ya. Kalau misalkan suatu saat nanti dibutuhkan lagi, kita punya spare subnet tambahan untuk bisa kita gunakan. Kemudian oke, kita disuruh untuk buat subnet dengan untuk mengakomodir dua jaringan ini. Nah, dengan catatan subnet tersebut harus memiliki jumlah host yang sama ya. Nah, kita lihat host yang paling besarnya di sini, karena di sini ada 50, maka kita bisa buat sebuah subnet yang minimal hostnya itu ada 50 host ya dalam satu subnet. Kemudian oke ya, langsung aja ya kita praktekkan ya. Nah, di sini kita diminta untuk buat subnet, oke tadi ya. Jadi kita cari dulu subnet yang bisa mengakomodir minimal 50 host. Nah, yang sebelumnya saya share, nah kita coba akan menghitung subnetting dengan menggunakan jari kita ya. Karena di sini jumlah hostnya adalah 50, maka kita cari oktet bilangan kelipatan 2 yang minimal bisa mengakomodir 50 host. Nah, kita pakai jari kita hitung dari 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, kita temukan 64 lebih besar dari 50, maka kita berhenti. Nah, kemudian kita hitung sisanya. Ya, /24 di awal, kemudian ditambahkan yang jari kita yang terbuka. 24, 25, 26. Oke, kita dapati untuk mengakomodir subnet minimal 50 host, kita pakai prefix /26 ya. /26. Nah, di sini kita mau cari tahu juga berapa subnet yang dapat diakomodir. Nah, kita hitung aja sisanya. 2, 4. Oke, berarti ada 4 subnet yang bisa mengakomodir subnet yang kita butuhkan ya. Nah, di sini berarti untuk mengakomodir 50 host minimal atau maksimal 50 host, kita pakai /2426 ya, 24, 25, 26. Pakai /26. Oke. Kemudian apa lagi di sini? Masing-masing original change subnet bit number define. Oke. Berapa banyak subnet dan berapa banyak hostnya? Oke, yang tadi ya yang saya sampaikan ya, jumlah hostnya tadi 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, jumlah host yang bisa diakomodir adalah 64 dikurang 2 ya, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya, berarti 62 host yang dapat diakomodir. Kemudian subnetnya jumlahnya adalah 4 ya, 2, 4. Jadi ada 4 subnet dan 62 host. Oke, kemudian di sini -2 ya, karena satu untuk IP digunakan untuk broadcast dan satu untuk network. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung nih ya,
/25, /26, /27, 28, 29 sampai 30. Oke, kita coba teknik yang sama ya, kita pakai jari. Coba kita pakai jari. Kita hitung mulai dari /25. Oke. 25 kita kalau menghitung berdasarkan prefix, kita mulai dari sebelah kiri ya. Bisa juga sih sebelah kanan, tapi biasanya saya arah sebaliknya. 24, 25. Oke. Nah, ini adalah jumlah hostnya. /25 itu jumlah hostnya adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oke, 128. Jumlah hostnya adalah 128. Kemudian /26. Oke, 26, 24, 25, 26. Oke, ini adalah jumlah hostnya. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, jumlah hostnya adalah 64 untuk /26. Kemudian /27. 24, 25, 26, 27. Oke, jumlah hostnya adalah 2, 4, 8, 16, 32. Oke, untuk /28 ya, 24, 25, 27 ya. 24, 25, 26, 7. Untuk 27, hostnya tadi 2, 4, 8, 16, 32. Ada 32 minus 2 ya, berarti 30 host. Kemudian /28. 28, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, sisanya adalah hostnya. Kita hitung. /28 itu menghasilkan berapa host? 2, 4, 8, 16. Oke, 14 IP yang dapat digunakan ya untuk /28. Nah, sekarang /29. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, ada 4 host setiap subnet untuk yang diakomodir untuk /29. Kemudian yang /30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, ada berapa host untuk /30? 2, ada 4 ya. 2, 4 berarti ada 2 host yang dapat diakomodir pada setiap subnet untuk /30. Nah, caranya seperti itu cara ngitungnya. Kemudian ini di sini ada matrix ya atau table. Kita diminta untuk Oke, dari contoh kasus di sini ya, kita cari ya subnet yang bisa mengakomodir maksimal 50 host ya. Minimal 50 host ya untuk menampung 50 host tadi ya. Berarti tadi kita pakai berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. Jadi /24, 25, 26. /26. Kita pakai /26. /26. Nah, ini kita pindahin ke Excel aja. Kita akan cari subnet address-nya, prefix-nya, subnet max-nya berapa gitu ya. Oke, ini caranya nih kita unlock dulu ya. Unlock. Nah, ini kita copy. Ini gimana ya? Ini kita copy, kita buka Excel. Oke, kita taruh sini. Kita dock lagi. Oke, tadi subnet address-nya itu kita mulai dari 192.168 ya.
karena IP-nya di sini 192.168.6 ya. Ini kita copy aja, sampai copy ya, ini copy. Nggak bisa langsung copy. 192 ini putih ya. Kita rubah dulu ini blanknya. Hapus 192.1 ini subnet address ya, subnet address 192.168.0.0. Nah, ini subnet yang pertama. Ya, prefixnya kita pakai /2, tadi berapa? 26 ya? /26. Yes. Coba ya. Oke, /26. Kemudian subnet max-nya. Nah, untuk nyari subnet max tadi kan /26 ya, 24, 25, 26. Nah, 248, 16, 32, 64. Nah, berarti 64, 256, 256 dikurang 64. Dikurang 64. Sorry. 192. Ya, untuk max-nya adalah 192. Jadi 255, 192. Oke. Kemudian yang subnet keduanya, nah, karena jumlahnya adalah 64, ya kan? Berarti di sini 192, ini copy aja ya, cepet. Nah, di sini adalah 64. Oke, 64. Ini /26. Subnet max-nya juga sama. Ini sama ya, sama semua nih subnet max-nya. Kemudian 64 lipatan 64 ya, jadi di sini ada 128. 128. Nah, kemudian yang terakhir adalah 192 sampai 255. 192. Oke. Nah, ini prefixnya sama-sama ya, /26 semua. Oke, begini. Jadi ini subnet pertama dari 0 sampai 63 ya. Nah, karena kan -2. Nah, seterusnya 64 sampai 128. 128 kemudian sampai 192. 192 sampai 256. Kalau ini kan dikurang 2 ya. Sampai 255. Nah, seperti itu ya. Oke. Next. Fill the missing IP address in the addressing table. Oke, yang di atas ini ya. Nah, oke, ini kita copy dulu. Kita undock lagi. Ini kita copy. Kemudian kita pindahkan dia ke Excel aja biar gampang. Kita buat sheet baru aja ya. Atau di sini aja deh, biar enak. Oke. Kita setting dulu biar rapi. Oke, nah ini kita diminta untuk melengkapi field-field yang kosong ini ya. Oke, kita lihat instruksi selanjutnya apa ya. Tadi di doc dulu ya. Sign the first subnet LAN A. IP, oke.
subnet LAN A. Nah ini ya LAN A. LAN A kita isi LAN A dulu ya. Apa router dulu? First host custom router. Oh kita router dulu nih ya. Setting ya untuk IP pertama pada customer router di LAN A. Nah di sini label portnya nggak kelihatan ya. Ini port berapa, ini port berapa, ya kan? Kita harus aktifkan dulu nih option preference. Kemudian kita pilih show port label ya kalau nggak salah ya. Ya show port label. Muncul nggak? Nggak muncul. Show. Oke, ini dia. Show always show port label. Sip. Nah ini bisa kelihatan ya. Di port berapa ini akan kita setting ya IP-nya nanti. Nah ini ini muncul ya gig atau port gigabit Ethernet 0/0. Nah ini gigabit Ethernet 0/1. Nah di sisi switch-nya di sini ada gig atau gigabit Ethernet 0/1. Nah di LAN B-nya gig 0/1 juga. Nah ini ada muncul. Nah berarti selanjutnya kita diminta untuk setting IP pertama untuk router ya, interface yang connect ke LAN A. Nah, berarti LAN A itu di gig 0/0. Nah, berarti di sini IP pertama dari LAN 0 itu adalah 1 ya, karena 0.0 itu adalah network ya. Berarti ini kita bisa tulis aja di sini S 192.168.0.1 ya, karena 0.1 adalah IP pertama. Subnet max-nya berapa? Subnet max-nya adalah ya 192 nih ya, 255.255.192. Oke, ini copy aja dari sini. Paste. Oke. Kemudian interface selanjutnya use the second host. Oke, IP yang kedua dari subnet ya, IP subnet. Kita taruh di LAN A switch. Make sure assign default gateway for the switch. Oke, nah sekarang kita tetapkan IP yang kedua untuk switch LAN A. Switch LAN A ini ya berarti ya. Nah, yang IP pertama adalah 192.168.0.1. Nah, berarti yang IP keduanya adalah 0.1. Nah, IP keduanya adalah 0.2. Oke. Nah, kemudian subnet max-nya sama. 255.255.255.192. Default gateway-nya adalah IP dari si router yang mengarah ke atau yang terhubung ke kabel yang terhubung ke ini ya, ke switch ya. Nah, berarti 192.168.0.1 dia gateway-nya. Oke, bentar ya. Kemudian use the host address the last host address for PCA. Oke, nah sekarang kita akan sign IP terakhir untuk PCA. Nah, PCA itu terakhir itu berarti kalau kita lihat di sini adalah 63 ya. 63 itu broadcast-nya. Oke, nah berarti kita tetapkan di sini di PCA 192.0.62 ya. 62 benar ya? Iya benar 62.
Karena 63 itu broadcast ya, karena 63 broadcast dan 64 itu adalah network dari subnet yang satu lagi. Kemudian mana tuh LAN B, subnet max-nya sama ya 192.168. 255 192. Ini gue paste aja. Nah, default gateway-nya pun sama ya. 0.1. Sorry. Ya, oke, ya benar-benar 0.1. Karena dia nah ya, default gateway-nya adalah 0.1. Ini IP-nya dari router ya, port router yang mengarah ke jaringan itu. Kemudian apalagi nih? Assign the second subnet. Oke, kita akan buat setting ya subnet di LAN B. LAN B itu ini. Kemudian use the first host. Oke, kita akan naruh IP pertama di router interface yang mengarah ke LAN B. Nah, berarti di gigabit Ethernet 0/1. 0, nah ini ya. Yang kedua, tadi apa? Use the first host. Oke, first host-nya berarti 65 ya. 192, ini copy aja ya. Copy. 0.65 adalah IP pertama pada subnet yang kedua ini ya. Kemudian subnet max-nya juga masih sama ya 192. Kemudian use second host. Oke, IP kedua ya untuk LAN B switch ya. Di LAN B switch kita tetapkan IP kedua berarti 66. Oke. 66 192.168.0.66. Net max-nya masih sama 255.192. Nah, ini default gateway-nya beda ya. Kalau sebelumnya di network subnet yang pertama adalah gateway-nya adalah 0.1. Nah, kemudian gateway-nya yang kedua ini adalah mengarah ke 0.165. Nah, seperti ini. Kemudian use the last host address ya, IP terakhir dari subnet ini ya. Berarti berapa ya? 126. Kalau ini oke, 126 ya, karena 127 itu broadcast. 126. Paste. 126. Oke. Subnet max-nya sama 192. Kemudian default gateway-nya sama ya, 65 ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Oke, udah ya. Ini nggak ada. Oke, seperti ini. Nah, kita cek lagi ya. 192. Oke, ini sama semua max-nya. Oke, sama semua. Oke, sudah ya. Kemudian next, tadi disuruh apa lagi? Oke, kemudian kita masuk ke part kedua ya. Part pertama udah kita lakukan, dan kita udah mengisi field-field yang kosong yang akan kita konfigurasi di step kedua ya. Nah, di step pertama kita sudah melakukan sudah config ya. Sudah membuat skema ya, skema IP yang nanti akan kita masukkan ya IP-nya di konfigurasi di perangkat. Kita masuk ke part kedua. Pertama kita diminta untuk config routernya. Oke, kita diminta untuk config router. Kita masuk ke router, masuk ke CLI, kemudian kita enable,
Kemudian kita diminta untuk masukin tetap config passwordnya. Enable, kita masuk ke configure terminal. Oke, kemudian kita setting password ya. Ini apa nih? Enable secret kelas 123. Oke, berhasil. Kemudian kita diminta untuk konfigurasi konsol. Oke, line console 0. Oke, kita udah masuk. Kita masukin password Cisco 123. Oke, jangan lupa login. Oke, login. Kemudian kita diminta untuk configure hostname. Kita keluar dulu. Exit. Hostname. Kita kasih nama itu customer router. Oke. Enter. Oke, udah berubah ya. Kemudian kita apa ya? Saya lupa ya sintaknya apa ya. Sebentar kita lihat dulu di sini. Kita keluar dulu kali ya. Configure. BBA Fasma False Mobile Exit Hostname. Copy ya. Bener nggak sih? Oh ya, saya lupa. Copy ya. Copy running config to start config. Oke. Oke deh. Lupa ya. Kalau lupa kita pakai tanda tanya ini aja ya. Nah kan keluar tuh. Nah, kita diminta untuk menyimpan ya konfigurasi kita ke startup config ya. Kemudian selanjutnya konfigur LAN ya, 2 LAN ini ya sekarang. Sorry, ada satu link kelewat. Save the running configuration the startup. Oke, nah kita lihat di sini linknya masih down ya. Kita diminta untuk mengaktifkan dulu. Kita running dulu nih. Atau ibaratnya kita hidupin dulu tuh portnya. Nah, caranya kita masuk dulu ya ke gigabit ethernet ya. Configure terminal, kemudian kita masuk ke apa namanya? Interface ya. Interface gigabit ethernet 0. Kemudian kita up shutdown. No shutdown ya sintaknya untuk mengaktifkan dari portnya ya.
Nah, ini tandanya udah hijau ya. Kalau udah hijau, dia udah aktif ya. Kalau merah ini masih belum aktif portnya ya. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk lagi ke Gigabit Ethernet 0/1, no shutdown. Oke, nah dua-duanya udah aktif. Kemudian next, kita diminta untuk configure LAN ya. Oke. Configure version to customer, make sure configure the default gateway. Oke, default gateway berarti kita akan ngasih IP nih. Ngasih IP ya. Ya kan? Ke dari switch A dan B yang mengarah ke port router. Oke, sekarang kita masuk ke LAN A. Kita enable. Kita diminta masukin password gak? Enggak kan? Oke, enggak. Kita masuk ke configure terminal, kita masuk ke interface-nya ya langsung ya, VLAN 1 ya. Sorry. VLAN 1. Oh, kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Benar nggak ya? Oke, benar ya. VLAN 1 on to customer LAN. Oh, oke. Kemudian kita masukin IP gateway atau IP gateway yaitu IP yang mengarah ke router ya, IP router ya. Kemudian ke router. Sintaknya apa ya? Oh, IP ya. IP address. Kemudian kita masukin LAN A itu gateway atau IP-nya. IP-nya itu kita settingnya ini ya. 192.168.0.2. Kita kok masuk deh. Address 192.168.0.2. Nah, masukin netmasknya ya. Subnetmasknya 255.255.255.192. Enter. Oke. Kemudian setelah itu gateway ya. IP apa ya? IP address. Oke. Kita exit dulu ya. Access list, scope, menu. Oke, udah ya. Kemudian kita close aja ya. Kita sekarang config switch yang B. Oke. Jadi enable configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1. Oke, kita masukin IP address 192.168.0 titik berapa? Kita lihat ininya. VLAN B ya. Nah, 66 ya. 0.66. Netmasknya 255.192. Oke, berhasil. Kita keluar. Sip. Ya, close saja.
Kemudian next, setting IP, oke, di PCA dan PCB ya. Nah, di PCA dulu ya kita setting, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, kita lihat ininya, matrix-nya, tabelnya. PCA itu kita kasih IP 0.62. Pas saja. Subnet max-nya kita setting 192. Ya, sesuai dengan ini ya. Tadinya kan slash 24. Kalau slash 24 ya max-nya adalah 255.0. Nah, sekarang udah kita setting dia masuk ke slash 26, jadi max-nya kita rubah jadi 192. Ya, 192. Kemudian default gateway-nya, default gateway-nya kita settingnya 192.168.0.1 ya untuk kelas untuk LAN A ya. Oke, udah. Ini ada tombol save-nya nggak ya? Nggak ada sepertinya. Oh, nggak ada ya, so close aja kali. Nah, coba kita cek lagi. IP config. Oke, udah ya, udah setting ya IP-nya. Close. Nah, sekarang yang PCB. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Kita masukin, kita lihat matrix-nya. Dari tabelnya kita setting dia IP-nya 0126. Maksanya jangan lupa kita ganti 192. Kemudian gateway-nya mengarah ke server router ya. Itu ada di 0.65. Oke. Close. Coba kita cek IP config. Oke. 0126, oke benar ya, 0126, oke, sip. Close. Kemudian yang terakhir, test and troubleshooting. Nah, kita coba tes ya. Kita ngetesnya caranya dengan ngeping ya. Apakah PC A bisa komunikasi ke gateway ya. Coba kita ping ya ke gateway. Ping 192.168.0.1. Sorry. Salah, ini PCA ya. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? File. Coba kita cek activity-nya ya. Ada yang salah? Oh, ini apa nih? Dan B, default gateway-nya. Oke, port statusnya ya. Mana banyak ya? Gigabit Ethernet, fast Ethernet 00 ya. Coba kita cek ya. Coba cek. IP address. Oh enggak ya. Coba kita keluar dulu ya. Kita coba ulang lagi.
gigabit Ethernet 0.0. Oke. Apa yang kurang? Cek result. Oh, IP address-nya belum ke setting ya. IP address-nya belum ke setting. Masa ya? IP address 192.168.0.1 ya. 255.192. Shutdown, exit, console ya. Oke, udah ya. Terus kemudian gigabit Ethernet 01-nya. Pas 19.1, kemudian tadi udah ya, udah belum sih? IP address 192.168.0 titik berapa tadi? 0.65 0.65 192. No shutdown, exit. Oke, kita cek ya, cek result. Oke, udah semua di bagian router ya. Kemudian di LAN A kita belum config port status ya. IP address-nya udah, port statusnya oke. LAN A kita masuk ke interface VLAN 1, no shutdown. Oke. Kita cek result. Oh ya. Oke, setting default gateway-nya ya sekarang. Apa ya? Set ARP, description, standby. Gimana caranya mengaktifkan setting default gateway ya? Coba kita keluar, enggak. IP helper. Oh, helper ya? Helper mungkin. Helper address 192.168.0.1. Oke. Benar ya? Oh, bukan ya? 255.192. Sorry. Ternyata nggak pakai sub ya. No shutdown.
Oh, default ya, ini apa nih? Default interface select toggle sebentar ya. Oke. Ketemu ya. IP default gateway ya, sini. IP default gateway kita mengarah ke IP server IP router 92.168.0.1. Oke, sip, exit. Coba kita close, cek result. Mantap, default gateway-nya udah setting ya. Nah, sekarang kita ke LAN B. Port 1 sama default gateway-nya belum ada. Enable, configure terminal, kita masuk ke IP default gateway 192.168.0 titik berapa tadi? 065. Oke, 065. Lana ya. 065. Oke. No shutdown is baru. Masuk ke interface. VLAN 1. No shutdown. Sip. Kita cek status ya. Benar gak? Oke, udah semua. Nah, sekarang kita coba ngetes ya. Kita testing dengan cara ping. Pakai terminal aja di sini. Atau command prompt ya. Kita mengarah ke gateway 192.168.0.1. Oke, enter. Oke, respon ya, replay ya. Aman, replay. Nah, kemudian kita ke IP PCB ya. PCB tadi IP-nya berapa? 0126. 0126. Nah, connect ya. Coba dari PCB ke gateway. Ping 192.168.0.65. Oke, replay ya. Oke, sip. Berhasil. If no, any origin conditions. Oke, apa nih? Dia nggak bisa ngeping ya. PCA. Kalau dari sini ke sini. Pilot, oke. S.
dari sini ke sini sukses ya, dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini failure, dari sini ke sini sukses ya. Oke, sukses. Coba dari PC A ke PC B. Oke, sukses. Oke, coba ke ping ya. Oke, replay. Oke, berhasil. Dari PC A ke PC B kita berhasil nge-ping. Dari PC B ke PC A. Dua. Berapa tadi IP-nya? Sorry. 62. Oh, satu sih. 62. Oke, berhasil. Dari PC A ke PC B berhasil ping, dari PC B PC A berhasil nge-ping. Oke, demikian tutorial saya sampaikan video kali ini. Jadi di sini kita telah berhasil membuat skema subnet, kemudian kita mengkonfigurasi subnet tersebut ke dalam device, kemudian kita coba implementasikan, coba kita tes dengan menggunakan ping ke setiap perangkat ini ya. Nah, kemudian semua result atau tahapan di sini sudah kita lakukan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.